Haleluya. Salam, apa kabar saudaraku? Salam. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Kita percaya bahwa pada pagi hari ini kita ada di tempat ini oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan. Kita fokuskan pikiran kita, hati kita pada Raja di atas segala raja. Kita mau meninggikan nama Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. I love you Lord Jesus. Thank you Lord. Terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan. Roh Kudus urapi setiap kami. Haleluya. Yes, thank you Lord Jesus. Yes. You know, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment I wake your voice. I love your voice. Let me through the fire. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I will be. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me.
God. Hallelujah. Oh, it's running after me. Haleluya. Kaulah Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang baik dan sangat baik. Roh Kudus urapi setiap kami. Kami rindu lawatan-Mu pada pagi hari ini Bapa. Segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu urapan-Mu. Terjadilah mujizat di tempat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar. Kami mau bersorak-sorai. Karena kami punya Raja di atas segala Raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Raja di atas segala Raja. Katakan kiri kananmu. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Yes. Amin. Ya, tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Hidup di dalamku menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan Yesus. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yes, haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, nyatakan kebesaran dan keagungan Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Punya Tuhan Yesus yang luar biasa, amin. Punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang dahsyat. Karena saya dan saudara sudah ditetapkan menjadi lebih dari pemenang, amin. Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis. Yesus Tuhanku pemenang. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku pemenang. Yes, amin. Iblis dikalahkan, surga bumi yes, kuasa iblis. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak.
bersorak, kuasa iblis dikalahkan, amin. Ya, kita akan terbang bersama dengan Tuhan Yesus, haleluya. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu Aku menopang aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan. Amin. Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Aku menopang. Ku kan aman. Ku kan terbang. Oh, ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Aku menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Haleluya. Kita terbang bersama dengan Tuhan Yesus, amin. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, kita terus terbang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, amin. Haleluya. Kita angkat tangan kita. Ayo angkat tangan kita dong. Kita terbang kan? Sama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu Teguh menopang. Ku kan aman dalam, ku kan terbang, amin. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Teguh menopang.
Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Silakan duduk. Haleluya. Meskipun kita banyak persoalan, kita masih tetap bisa terbang ketika bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, karena Dia adalah Tuhan yang sanggup mengatasi segala perkara yang kita hadapi. Jadi tidak ada satu persoalan pun yang tidak bisa diselesaikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya, Dia adalah penolong yang setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dialah penolong yang setia. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Amin. Yes, haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apapun persoalanmu yang kau hadapi hari-hari ini, mungkin kau sedang mengalami sakit penyakit, mungkin kau sedang mengalami kesusahan secara finansial, atau mungkin kau belum mendapatkan jodoh atau pekerjaan. Apapun problemmu, percayalah kepada Yesus bahwa Dia akan terus tetap setia. Yes, amin. Thank you Lord Jesus. Saudara, kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Yes, amin. Tetap percaya segala perkara, segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya tuh segala perkara, segala perkara, segala
kasih kepada Tuhan. Pagi ini kami boleh lagi berkumpul bersama-sama, memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menguraikan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan boleh kami sampaikan dengan baik. Kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Roh jahat yang mengganggu kami, merampas penderitaan kami tolak, kami batalkan dalam nama Tuhan Yesus. Ajar pada kami supaya kami boleh duduk dengan baik, mendengarkan suara Tuhan. Berbicara kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita katakan amin. 2, 3. Kami warga gereja Bethel Tabernakel Darah Yesus Sukabumi percaya. 1. Bahwa hanya ada satu Allah yang ada sejak kekal dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 2. Bahwa kita berdalam firman Allah yang diilhamkan, tidak bisa salah dan berwibawa. 3. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dilahirkan oleh perawan Maria sebagai manusia hidup tanpa dosa, mati sebagai pengganti orang berdosa, bangkit secara tubuh, naik ke surga, dan akan datang kembali ke bumi ini dalam kuasa dan kemuliaan. 4. Bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan kelahiran baru. 5. Bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menguduskan, yang memungkinkan orang beriman hidup kudus dengan jalan tinggal di dalam diri orang beriman dan memenuhi orang percaya. 6. Bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam serta melalui gereja orang-orang yang percaya berbakti, bertumbuh, dan melayani sama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. 7. Bahwa ada pengharapan yang bahagia pada saat kedatangan Kristus yang kedua yang akan bangkitkan orang beriman dari kematian untuk masuki kehidupan kekal abadi. Amin. Beri pertanyaan yang berdaya buat Tuhan Yesus. Shalom Aleichem. Ya, silakan duduk. Growing together. Growing itu artinya bertumbuh bersama. Kita akan baca Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Anda sudah menerima Tuhan Yesus? Sudah menerima Tuhan Yesus? Siapa yang belum? Yang katakan, yang belum. Ya, untuk bertemu kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya, karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Nah, setelah kita percaya Yesus, kita harus tetap tidak beranjak, tetap tidak bergeser. Ya, jangan pindah gerbong, saudara. Ya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, berakar. Benih kalau ditanam, apa dulu yang tumbuh? Akarnya dulu yang tumbuh. Setelah berakar, baru muncul. Betul enggak? Berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dalam bahasa Indonesia masih dikatakan, saudara sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Sebab itu hendaklah kalian hidup bersatu dengan Dia. Bersatu dengan Dia. Dan berakar dengan Dia. Hendaklah kalian membangun hidupmu dengan Kristus sebagai dasarnya. Ya, sebagai dasarnya. Terus,
Hendaklah kalian makin percaya kepada Kristus menurut apa yang sudah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu meluap-luap dengan ucapan terima kasih. Meluap-luap. Ya. Sekali lagi, kekristenan bukan sekedar agama teori, tetapi praktis. Artinya harus segera dicerna, harus segera dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu orang beriman harus bertumbuh, dan karena bukan agama yang isinya peraturan tok, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sampai kita masuk ke dalam kemuliaan yang kekal. Ya, sekali lagi, kekristenan bukan hanya agama teori, tapi praktis. Langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita melihat bagian pertama, bagaimana kita bisa bertumbuh? Ya, harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan tetap berada di dalam Kristus. Harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan tetap berada di dalam Kristus. Saya himbau Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah berada di ruangan ini, kita harus tetap di dalam Kristus. Amin. Apakah 10 tahun lagi Anda tetap di dalam Kristus? 20 tahun lagi Anda tetap di dalam Kristus? Kalau ada orang ngiming-ngimingin saudara, jabatan, uang dan sebagainya, apakah Anda mau keluar dari Kristus? Ada? Ada? Enggak ada. Kalau Anda berani melakukannya, Anda binasa. Betul enggak? Nah, itu yang terjadi. Luar biasa. Menerima artinya kita harus membuka hati, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya, menerima. Saya punya pengalaman menarik, waktu itu saya ditemani sama istri saya, seorang wanita hidupnya dipenuhi dengan kuasa kegelapan. Jadi waktu ngobrol-ngobrol, saya langsung menyanyikan lagu, Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang. Datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Wah, langsung dia berontak, saudara. Langsung berontak. Sampai dilosor gitu. Wah, luar biasa. Saya hanya nyanyi lagu itu. Mari masuk. Rupanya iblis yang ada di dalam tubuhnya itu berontak. Ya, langsung dilosor gitu. Langsung berada di bawah kolong meja, saudara. Luar biasa, histeris. Nah, itu yang pernah saya lakukan. Untungnya saya waktu itu didampingi oleh istri saya. Kalau enggak, wah bahaya itu. Nah, itu yang terjadi. Mari masuk. Artinya kita undang Yesus masuk ke dalam hati kita. Ya langsung menggelepar gitu. Menggelepar. Badannya bergetar, saudara. Luar biasa. Nah, itu yang terjadi. Ya, kenapa? Roh Kudus, Kristus bertentangan dengan roh iblis. Ya, iblis itu bisa tinggal di mana saja. Bisa tinggal di batu, bisa tinggal di leontin, bisa tinggal di cincin, juga bisa tinggal dalam manusia. Bahkan iblis juga bisa masuk ke dalam babi. Makanya babinya haram. Betul nggak? Itu yang terjadi. Ya. Tapi satu hal yang harus kita pelajari, yang harus kita ingat, kalau kita sudah berada di dalam Kristus, kita aman. Amin. Waktu hari Selasa saya ceritakan bagaimana ada seorang ibu, dia selalu diganggu roh-roh jahat menjelang maghrib. Ya, terus ada temannya kasih tahu sama saya, Om, itu ada satu ibu setiap hari menjelang maghrib selalu diganggu oleh roh jahat. Gampang saya bilang. Gimana caranya? Harus ketemu sama saya. Ya, saya bacain Yohanes 10 ayat 28. Betul gak? Kalau kita percaya Yesus, kita berada dalam genggaman Tuhan. Saya tantang ibu itu. Ada mau percaya Yesus gak? Ada mau dilepaskan tidak? Mau. Ya, oke, ikutin saya berdoa. Biarkan Yesus masuk ke dalam hidup kita. Puji Tuhan.
lama kemudian dia dibebaskan. Dia waktu itu tinggal di Bogor. Ya, saya waktu itu sama Pak Danang pergi ke sana. Ya, kita ngobrol-ngobrol. Saya doakan. Kayaknya dia pindah ke Sukabumi. Ya, dibimbing, ikut BIM Cabir, akhirnya apa? Dibaptis. Dan puji Tuhan, dia mengalami kemenangan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Kalau kita baca Yesus, iblis bisa dipatahkan. Kita akan baca Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan bukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ya. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, buka hati, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Apa artinya makan bersama? Siapa yang boleh diajak makan bersama? Orang yang dekat. Betul gak? Kalau saudara punya tamu, orang dekat, keluarga, ya orang Indonesia pertama kali kalau ada tamu yang dia tanya apa? Piye wis mangan durung? Sudah makan belum? Betul ya? Sudah makan belum? Terus tanyain, berapa sekarang anaknya? Kalau udah 60 tahun ke atas, berapa cucunya? Kan begitu saudara. Itu kebiasaan orang Indonesia. Nah itu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Bisa makan bersama karena kedekatannya. Betul gak? Dikatakan si aku lihat, aku berdiri di depan pintu mengetuk kalau ada orang yang mendengar suaraku. Dan membuka pintu, aku akan masuk menemui dia. Aku akan makan bersama dia. Dan ia makan bersama-sama dengan aku. Ada persekutuan. Terjalin satu persekutuan yang baik, satu persekutuan yang manis dengan siapa? Dengan Tuhan. Luar biasa. Kita perlu seperti itu. Biarkan Yesus masuk ke dalam hati kita. Biarkan Yesus masuk dalam hidup kita. Kalau Yesus masuk dalam hidup kita, hati kita pasti aman. Ada damai sejahtera, amin. Gak ada rasa takut lagi, tidak ada rasa khawatir lagi. Sebelum Anda mengenal Kristus, pasti ketakutan apa yang paling dirasakan oleh manusia sebelum dia mengenal Yesus? Takut apa? Takut mati. Iya kan? Takut mati. Coba kalau sakit sedikit, yang diributkan apa? Buru-buru ke dokter, cari obat dan sebagainya. Betul nggak? Takut mati. Nah, satu hal, kalau kita sudah percaya Yesus, aman. Ada damai, ada sejahtera, ada sukacita. Amin. Nah itu, kita harus menerima dia sebagai juru selamat. Dan tetap berada di dalam Kristus. Karena itu jangan suka beranjak, jangan kita suka meninggalkan Kristus. Berapa banyak orang-orang Kristen sudah sekian lama mereka meninggalkan Kristus. Sayang sekali saudara. Sudah dibaptis, sudah pelayanan. Ya gara-gara cowok, gara-gara cewek bisa meninggalkan Kristus. Jangan tukar Kristus dengan hal-hal duniawi. Betul. Yang kedua, harus berakar di dalam Kristus. Berakar. Kolose 2 ayat 7. B. Hendaklah kamu berakar dalam dia. Berakar. Berakar. Benih bisa tumbuh dengan baik kalau tanahnya gembur. Tanahnya tidak keras. Makanya kalau sebuah tanaman tidak bertumbuh dengan baik, mungkin karena media tanahnya tidak bagus. Atau tanahnya keras. Dan ini perlu diganti. Ganti potnya, bahkan ganti tanahnya. Saya suka tanaman, saudara. Kalau ada tanaman kelihatannya tidak berfungsi dengan baik, apa yang saya bongkar, saya ganti medianya. Kalau tadinya medianya kecil, ganti yang lebih besar.
saya ganti tanahnya. Terus kasih apa? Kasih pupuk. Nah, baru bisa bertumbuh dengan baik. Nah, kita datang ke gereja. Gereja itu sebagai wadah, sebagai pot. Betul gak? Tanaman bisa tumbuh kalau ada wadahnya. Ya, gereja sebagai wadah. Betul gak? Nah, medianya bisa tanah, medianya juga bisa air. Ada tanaman-tanaman air. Contohnya apa? Enceng godok. Apalagi? Teratai. Apalagi? Kangkung. Ya, kangkung dua macam, ada kangkung darat, ada kangkung air. Betul gak? Harus ada medianya. Nah, media itu, pot itu sebagai media untuk bertumbuh. Nah, bagaimana kita supaya bertumbuh? Rajin ke gereja. Ibadah dengan sungguh-sungguh. Ya, makanya kalau ibadah itu jangan bolong-bolong, saudara. Betul gak? Kita harus rajin beribadah. Amin? Ya, kenapa? Kita harus rajin. Karena Tuhan Yesus berikan contoh. Pada hari Sabat, setiap hari Sabat dia pergi ke sinagog, ke rumah ibadah. Setiap hari Sabat, dia apa? Beribadah sama Tuhan. Ya, sekarang tidak hari Sabat lagi, hari Minggu. Kenapa? Karena Kristus bangkit pada hari Minggu. Nah, kita melihat Matius 13 ayat 8. Ini contoh. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini tentang perumpamaan penabur. Sebagian jatuh di pinggir jalan, di tanah yang berduri, di tanah yang berbatu. Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik. Nah, di gereja ini ada 4 kelompok, saudara. Ada yang hatinya keras, hanya dengar aja, tapi nggak bertumbuh. Ada batu, ada kerikil-kerikil. Apa itu? Dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa favorit. Nah itu. Apalagi? Ada duri. Sehingga apa? Tidak bisa bertumbuh dengan baik. Jadi benih bisa bertumbuh kalau tanahnya baik. Tanahnya gembur. Ya toh? Petani-petani kalau mereka mau nanam, apa yang saudara lakukan? Mereka lakukan dibajak, dicangkul. Supaya apa? Gembur. Ya puji Tuhan. Kenapa beras mahal? Kenapa coba? Kesatu, musim kemarau panjang, dampaknya sekarang. Yang kedua, kenapa? Beras mahal. Bukan gitu. Karena bagi-bagi bansos. Semua dialihkan ke bansos. Jadi orang tidak bisa menikmati beras. Beras 1 karung bisa 360, 370, 380, 390, ada yang 400, 1 karung. Nah, makanya bapak-bapak yang biasa ngerokok berhenti. Kenapa? Kan saya sempat ngitung ya, ada satu bapak, kamu satu hari habis berapa rokoknya? Oh, saya habis 2 bungkus, 1 bungkus 20.000, kalau 2 bungkus 40.000, 40.000 kali 7, jadi berapa? 280, 2 minggu 560. Daripada beli rokok, beli beras saja. 1 rumah kenyang saudara ya. Coba kalau ngerokok buat sendiri. Efeknya apa? Apa sudah? Gak ada gunanya. Yang ada apa? Bikin penyakit. Betul gak? Ya, itulah yang terjadi. Kalau ada orang suka ngerokok, saya diajak ngitung saudara. Ya itu 20.000. Ada orang yang 3 bungkus satu hari. 60.000. Seminggu berapa? 420.000. Oh, coba beli beras sekarung 400.000. Udah enak itu. 1 keluarga bisa makan. Betul gak? Mau berhenti merokok? Jangan mengapel si Torus dulu. Ya toh. Berhenti. Kenapa? Saya juga pernah merokok. Saya juga bisa berhenti. Caranya apa? Puasa 3 hari. Puasa. Ya, siapa di sini yang masih terikat rokok? Ada? Ada? Enggak ada yang ngacung ya? Enggak ada yang ngaku ya? Bertobatlah.
Karena kerajaan sorga sudah. Matius 13 ayat yang ke-8 bahasa Indonesia masa kini katakan, tetapi ada juga benih yang jatuh di tanah yang subur, lalu berbuah, ada yang 100, ada yang 60, dan ada juga yang 30. Apa sih fungsi akar? Yang pertama, menyerap air dan mineral dari daerah sekitarnya. Yang kedua, membuat batang jadi kuat dan kokoh. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Jadi jelas akar itu menyerap. Menyerap, saudara. Ya makanya kalau ada pergi ke Selabintana, di situ ada pohon beringin yang besar. Pohonnya besar, buahnya seperti apa? Segede gini? Seperti kelapa? Segede apa? Kecil. Coba kalau segede gini atau segede kelapa, saudara kejatuhan. Udah sih benjut saudara. Tapi aneh ya, pohon beringin itu kecil. Coba kau kelapa. Besar gak? Lumayan. Kalau kejatuhan, udah sih pecah saudara ya. Nah itu yang terjadi. Berakar. Jadi orang Kristen harus berakar. Artinya apa? Harus kuat. Akar ini seperti bangunan, fondasi. Betul gak? Kalau akarnya kuat, apa bedanya benih yang ditanam dari biji dengan tanaman dari cangkokan? Beda nggak? Beda. Kalau dari benih itu punya akar. Akar tunggal terus ke dalam. Kalau cangkokan kan dikupas, ya batang itu kupas, kasih tanah, kasih tepes terus diikat. Nanti kalau keluar akarnya baru dipotong, ceprek, langsung ditanam. Nah, kalau yang cangkokan itu mudah ambruk. Tapi kalau ditanam dari benih asli, pasti dia punya akar tunggal. Akarnya semakin kuat. Sama seperti kita. Ya, kalau kita ingin kuat, yaitu kita harus berakar, berakar, terus masuk. Luar biasa. Biarpun ada angin kencang, masih kuat. Betul gak? Kenapa? Karena akarnya kuat. Nah orang Kristen juga begitu. Kalau kita punya iman yang kuat, biarpun diterpa badai apapun juga, kita tetap berdiri kokoh. Amin? Ya. Terus yang ketiga, harus dibangun di atas dia. Dibangun. Dan dibangun di atas dia. Kolose 2 ayat 7. Berakar dalam dia, hendaklah kalian membangun hidupmu dengan Kristus sebagai dasarnya. Bagaimana bangunan bisa kokoh dan kuat? Bila fondasinya, dasarnya kuat. Terbuat dari batu. Makin tinggi bangunan itu, harus semakin dalam fondasinya. Amin? Seperti bangunan ini. Ya, bangunan, Anda ingat gak tanggal berapa mulai bangun? Tanggal 11, bulan 11, 2012. Ya, kita pasang itu yang pertama. Di bawah itu. Bukan peletakan batu pertama, bukan. Cor pertama. Tanggal 11, bulan 11, 2012. Berarti bangunan ini sudah berapa tahun? 12 tahun. Luar biasa, hampir 12 tahun. Nanti November. Luar biasa, saudara. Makin tinggi bangunan itu, harus makin apa? Dalam fondasinya. Betul gak? Kalau nggak salah, waktu gali, bikin fondasi, ya pakai cakar ayam, itu dalam sekali. Waktu digali, terjadi apa? Air. Ya kayak orang bikin sumur, saudara. Airnya membuat. Banyak sekali airnya. Di sini banyak sekali sumber air. Kita nggak pernah kekurangan air. Betul nggak? Digali, makin digali. Kalau sumur kehabisan air, apa yang harus dilakukan? Digali terus, digali terus, digali terus. Makin dalam makin banyak airnya. Nah itu yang terjadi. Kalau nggak salah 2-3 meter ada itu ke dalam. Betul ya? Pak Willy berapa meter? 5
5 meter. 5 meter. Wah. 2 meter saja sudah keluar air, apalagi 5 meter. Wah, airnya banyak sekali. Makin tinggi bangunan itu, makin dalam fondasinya. Orang Kristen juga begitu. Kita harus punya dasar yang kuat. Oke? Kita lihat. Matius pasal 7. Ini bisa tentang 2 macam bangunan. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya, supaya kuat, supaya kokoh, harus dibangun di atas batu. Ya, fondasinya harus makin dalam, makin tinggi bangunan itu harus makin dalam fondasinya. Ya, kita bangun ini 5 meter. 5 meter sudah, jauh enggak? Jauh, air banyak. Nah, terus dikatakan, tetapi setiap orang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, berikan rumah di atas batu itu ilustrasi tentang orang Kristen yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Mendengar bukan dengar tok. Dengar terus telinganya jadi besar. Menjelidiki firman Tuhan, matanya besar. Tapi kakinya kecil. Kenapa? Tidak melakukan firman Tuhan. Binatang apa, makhluk apa gerangan? Yang telinganya besar, matanya besar, mulutnya besar, kakinya kecil. Tahu enggak? Yaitu seperti orang mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dipelototin tuh Alkitab. Ya, tapi tidak melakukannya sehingga kakinya kecil alias tidak seimbang. Yang satu lagi apa? Yaitu berikan rumah di atas pasir. Lucu ya? Tapi setiap yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya sama dengan orang yang bodoh yang berikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Halo, good morning. Kemudian turunlah hujan, datang banjir. Nah, di Jakarta banjir, saudara. Daerah Kelapa Gading banjir. Betul gak? Di basement banjir, ada mobil kerendam. Luar biasa. Ya. Kita berdoa, kita pengen hujan. Lo pengen hujan? Banjir. Enggak ada hujan, kering. Apa yang harus kita lakukan? Mau hujan, tidak ada hujan, kita harus tetap bersyukur. Amin. Ngoceh-ngoceh saudara. Ya, jangan marungut-rungut. Jangan kuku lutus. Ya, tapi kita harus bersyukur. Ya, tahu orang Batak bilang jangan marungut-rungut. Ya, jangan songgak-songgak, bentak-bentak, nyarekan bebaturan, dibentak-bentak. Bukan, saudara, bukan ya, bukan ya. Luar biasa kan? Ya ini. Jadi jelas dalam bagian kita baca adalah orang mendengar firman Tuhan serta melakukan seperti orang mendirikan rumah di atas batu. Itu disebut orang bijak. Amin. Katakan, saya harus jadi orang bijak. Saya harus jadi orang bijak. Saya tidak mau jadi orang bodoh. Bukan bodoh intelektual. Bukan. Mana ada orang bikin rumah di atas pasir? Gak mungkin, saudara. Kalau ada banjir, ya udah, palit, saudara. Kentir bahasa Jawanya. Hanyut. Ingat peristiwa di Aceh tahun 2004? Ya, 2004 ya, betul ya. Pas tanggal berapa itu? 24 Desember itu. Berapa?
Oh 26 ya. 26 Desember. Kita Natalan waktu itu di YB. Ya, jadi sepanjang hari kita tidak dengar berita apa-apa. Malam pulang ke rumah, Lucky bilang gini, Pap buka TV. Kita nggak tahu apa-apa. Oh benar, apa itu orang lari-lari dan sebagainya. Oh ternyata tsunami. Makanya ada ibu-ibu yang lahir pada hari itu dikasih nama tsunami. Ya, pas kemarin waktu pemilu nyoblos, ada ibu-ibu yang punya anak dinama Prabowo Gibran. Ya benar nggak? Prabowo Gibran, keren juga saudara. Luar biasa, ini orang Indonesia begitu ya. Iya kan? Nah berbeda sekali dengan orang yang suka mendengar firman Tuhan, tapi tidak melakukan seperti orang bangun rumah di atas pasir. Dan orang tersebut dikatakan sebagai orang bodoh. Kita jangan mau jadi orang bodoh. Tapi kita harus jadi orang yang bijaksana. Jadi untuk bertumbuh kita membutuhkan apa? Ketekunan. Dalam hal mendengarkan firman Tuhan. Maka akan membuat kita kuat dan kokoh dalam situasi apapun juga. Ini bangunan kuat sekali. Biarpun ada gempa paling goyang-goyang. Coba kalau orang bangun rumah, ya tiangnya kecil, ya besinya kecil, ya, goyang-goyang sedikit kan langsung apa? Ambruk. Betul enggak? Itu ingat 2 tahun lalu di mana? Cianjur. Itu banyak sekali bangunan-bangunan hancur. Kenapa? Karena dia bangun di atas fondasi yang asal-asalan. Baru digertek gitu aja, baru digoyang sedikit, terus ambruk saudara. Nah itu enggak bedanya seperti kita. Kalau kita tidak punya iman yang kuat, kita digoncang, kita pasti ambruk. Betul enggak? Kita harus punya iman yang kuat. Kita harus jadi orang Kristen yang mantap. Mantul. Apa itu mantul? Mantap betul. Ya toh, mantap saudara. Kita harus kuat. Biarpun digoncang. Enggak jadi masalah. Perlu goncangan-goncangan. Betul enggak? Digoncang supaya kita makin padat. Digoncang supaya kita makin kuat. Amin. Coba kalau sudah beli beras. Ya, karungnya digoncang-goncang. Bisa diisi lagi. Goncang lagi, diisi lagi. Goncang lagi, diisi lagi. Goncang lagi. Padat. Artinya apa? Makin banyak kita mengalami goncangan. Kita semakin kuat. Amin. Ya hidup kita penuh goncangan. Hidup kita penuh benturan-benturan. Namanya orang Kristen pasti pernah mengalami benturan. Suami istri mengalami benturan enggak? Pasti. Setiap hari ya mengalami benturan ya. Iya kan? Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Iya. Kalau jadi gesekan. Itu apa? Membentuk karakter. Betul gak? Kita mengalami gesekan itu apa? Membentuk karakter. Gak, kalau kita sekolah, kita banyak teman-teman, pasti kita mengalami gesekan. Kalau kita kerja, pasti banyak ya gesekan. Makin digesek, makin kuat. Pisau aja digesek, semakin apa? Makin tajam. Orang Kristen begitu, semakin digosok, semakin mengalami benturan, kita semakin kuat. Ya, dibentur-bentur itu penting saudara. Supaya apa? Supaya kita mantap, supaya kita kuat. Amin. Puji Tuhan. Oke, yang berikutnya. Harus bertambah teguh dan kuat dalam iman. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ya, sampai di situ. Bertambah teguh. Makin kuat. Berteguh. Teguh saudara. Mau teguh? Ya, ada orang namanya teguh, tapi enggak teguh saudara. Ada orang namanya tabah, tapi enggak pernah tabah. Ya toh? Perhatikan di sini, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Tambah teguh. Ya, teguh. Teguh itu artinya enggak mudah goyang. Bagaimana kita supaya teguh? Rajin pelayanan. Sungguh-sungguh melayani. Pasti teguh. Ya. Puji Tuhan, saya tahun ini sudah 42 tahun melayani di sini. Ya, saya mengalami benturan, benar. Mengalami benturan, mengalami gesekan, ya. Tapi puji Tuhan, saya tetap bertahan. Betul enggak? Iya.
makin dibentur-benturkan, makin kuat. Itu yang terjadi. Betul gak? Berapa tahun yang lalu ada gelas namanya Duralex ini, kalau gelas itu dilempar gelondang, gak pecah saudara. Kenapa? Karena punya kualitas yang bagus. Ya sama seperti kita. Kalau kita punya kualitas yang bagus, kita gak mudah rapuh. Kenapa banyak orang kesan rapuh? Ya diomongin sedikit, mundur. Dikasih tahu, tersungging. Susah saudara. Betul gak? Ya kan? Kalau kita melayani Tuhan, diomongin, dikasih tahu, check out dari gereja. Itu yang terjadi. Tapi mari kita semakin kuat, makin teguh dalam pikiran kita kepada Tuhan. Oke, yang terakhir, hati kita melimpah dengan syukur. Kita harus bersyukur sama Tuhan. Amin. Hendaklah hatimu meluap-luap dengan ucapan terima kasih. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah hatimu meluap dengan ucapan terima kasih. Bagaimana kita bisa melimpah dengan syukur? Kita lihat yang pertama. Bila perkataan Kristus diam dengan limpahnya dalam hidup kita. Kita baca Kolose 3:16. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang kan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu ucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Bagaimana perkataan Kristus bisa diam, kaya dalam hidup kita? Ya kita banyak membaca, banyak mendengar supaya kita kaya akan firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang yang lain, sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani. Kamu ucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kalau kita penuh firman Tuhan, kita bisa mengajar. Kita bisa apa? Menegur. Banyak orang gak suka ditegur. Banyak orang tidak suka dinasihati. Betul gak? Dinasihati, ngambek. Ya, jadi pendeta salah sudah. Gak dinasihati salah, dinasihati salah. Maju kena, mundur kena. Kumaha tuh? Dinasihati, tersungging. Gak dinasihati, kita salah sama Tuhan. Kesimpulannya apa? Ya nasihati aja. Kumaweh. Iya kan? Teguran. Itu kasih. Kan kita perlu menegur. Betul gak? Setiap hari kita datang ke gereja, kita dengar firman Tuhan, pasti ada teguran-teguran. Menyayat hati kita. Waduh, saya kena nih. Apa respon kita? Buka hati. Buka hati, mau terima teguran. Amin. Dikatakan sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang yang lain. Sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu ucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dalam bahasa Indonesia masih dikatakan, hendaklah ajaran-ajaran Kristus yang penuh berkat meresap ke dalam hatimu. Meresap. Ya, seperti orang bikin tahu bacem, tempe bacem. Apa yang dilakukan? Diendapkan sampai meresap. Kasih bumbu, udah meresap, disimpan beberapa jam, terus digoreng. Rasa kan bumbunya, meresap. Betul gak? Hendaklah kalian saling mengajar, saling memberi nasihat sebijaksana mungkin. Nyanyikanlah mazmur, puji-pujian serta lagu-lagu rohani. Bernyanyilah untuk Allah dengan perasaan syukur di dalam hatimu. Ya, kalau hati kita penuh dengan firman Tuhan, ada pujian, ada mazmur, ada nyanyian rohani. Kita bisa bersyukur sama Tuhan. Betul gak? Suatu saat saya antar istri saya ke pasar, saya parkir di sebelah trotoar. Ada bapak-bapak, Pak lagi ngapain? Ya saya jualan. Jualan apa? Kopi.
Gimana penghasilan satu hari? Ya, alhamdulillah lumayan lah. Kalau kurang gimana? Ya kita bersyukur aja. Tuh orang dunianya bisa bilang kayak gitu. Ya, yang penting gini Pak, Bapak isinya berapa? Satu Pak? Enggak, saya udah 3 kali menikah. Modalnya apa? Ngibul. Bingung saya, modalnya ngibul. Saya ngebohong. Ya, saya belum punya istri, padahal punya istri. Begitu ketahuan saya dipecat, saudara. Dia bilang gitu. Punya istri pertama, gak punya anak, punya istri kedua, punya anak. Terus dia nikah lagi, ya sama yang ketiga. Modalnya ngibul, saudara. Ya, begitu ketahuan, dipecat. Hanya balik lagi ke istri kedua. Nah, terus aku bilang gini, Pak, Bapak umurnya berapa? 62 tahun. Oh, lumayan ya Mbak ya. Nih, Bapak tadi kan bilang apapun juga tetap bersyukur. Ya, itu yang pertama, bersyukur. Yang kedua, Bapak masih sholat enggak? Masih ibadah enggak sama Tuhan? Diam aja dia. Sama seperti kita orang Kristen, harus ibadah. Orang Kristen harus berdoa sama Tuhan. Betul enggak? Luar biasa, bersyukur. Ya, kita harus bersyukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu adalah kehendak daripada Tuhan. Ya, yang kedua, bagaimana kita bisa melimpah dengan syukur? Kita baca, bila kita suka bersorak. Efesus pasal 5, ayat 19 sampai 20. Dan berkatakanlah seorang bagi yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, bernyanyi, bersorak. Ya, ada kalanya kita bersorak, ada kalanya kita nyanyi dalam bentuk penyembahan kepada Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bernyanyi dan bersorak. Puji Tuhan, orang Kristen harus bersorak. Betul? Kota Yeriko bisa hancur gara-gara apa? Orang-orang Israel bersorak. Ya. Berapa kali diputerin kota Yeriko? Berapa kali? Halo? Hari pertama berapa kali? 1 hari. 1 kali, hari kedua sekali, hari ketiga sekali, hari keempat sekali, hari kelima sekali, hari keenam sekali, hari ketujuh 7 kali. 6 tambah 7, 13. Orang bilang angka 13 sial. Buat mereka sial, buat kita berkat. Mau dikasih berkat 13 juta? Iya, banyak orang takut selama angka 13. Coba lihat di rumah sakit. Ya. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12A, 12B, baru 14. Itu rumah sakit loh. Waktu ayah mertua saya di Opnam, di rumah sakit apa sih itu? Bajaya kalau nggak salah. Ya itu nggak ada angka 13. Betul nggak? Apakah kita bisa lompati hari ke-13? Enggak juga. Ya, kita lewati aja. Itu mitos. Kadang-kadang orang terlalu percaya mitos, jadi nggak pugus, saudara. Betul nggak? Mau nikah, ngitung, saudara. Ya, ngitung. Mau ngubur, ngitung juga. Hari baik, hari tidak baik. Alkitab mengatakan semua hari adalah hari baik. Semuanya baik. Ada yang disebut tidak baik? Nggak ada, semua baik. Yang bikin nggak baik siapa? Kita. Kita yang bikin nggak baik. Oke, yang terakhir. Bagaimana kita bisa bersyukur kalau roh jahat undur daripada kita? Kita baca 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 15 dan ayat 23. Nah, di sini kan diceritakan bagaimana Saul diganggu oleh roh jahat. Apa yang dilakukan? Daud dipanggil. Ngapain? Main kecapi. Ternyata puji-pujian bisa mengusir iblis. Ya tahu? Kita baca 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur
daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Ayat 22. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku. Sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada itu hinggat pada Saul, maka Daud mengambil apa? Kecapi. Kecapi itu semacam gitar ya. Dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman. Dan roh jahat itu undur daripadanya. Luar biasa. Di satu sisi, puji-pujian, nyanyian bisa mengundang setan. Musik metal misalnya. Tapi di sisi yang lain, puji-pujian bisa mengusir setan. Betul. Berapa kali ya saya diberi tugas untuk mendoakan orang-orang yang kesurupan. Saya nyanyi saudara. Ada kuasa dalam darahnya. Nah, dan sebagainya. Betul. Kalau kita memuji Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, iblis saja takut dengan puji-pujian kita. Luar biasa. Betul gak? Iya, itu yang terjadi. Dalam bahasa Indonesia, adapun Saul telah ditinggalkan oleh roh Tuhan. Ditinggalkan. Dan kini ia disiksa oleh roh jahat yang diutus Tuhan. Disiksa. Sebab itu hamba-hamba Saul berkata kepada kami tahu bahwa roh jahat yang diutus Tuhan menyiksa baginda. Kemudian Saul mengirim pesan kepada Isai, aku suka kepada Daud, izinkanlah dia tetap tinggal di sini dan melayani aku. Kenapa? Karena Daud punya talenta. Talenta apa? Main musik. Sementara dia main musik, iblis meninggalkan dia. Kalau saudara diganggu oleh roh jahat, apa yang saudara lakukan? Memuji Tuhan. Pernah enggak saudara pernah mengalami penampakan di rumah? Ya, tiba-tiba datang seorang laki-laki rambutnya panjang, tapi enggak nampak saudara. Datang ke rumah saudara. Apa yang saudara lakukan? Lari, terberi-beri? Tidak. Kita tengking dalam nama Yesus. Darah Yesus, kan begitu saudara. Lari enggak? Lari saudara. Luar biasa, ada kuasa di dalam darahnya. Nah sejak itu setiap kali Saul didatangi roh jahat itu, Daud mengambil kecapi, memainkannya. Lalu Saul merasa tenang dan nyaman lagi karena ditinggalkan oleh roh jahat itu. Ya, setelah kita percaya Yesus, kita sadar bahwa roh iblis, setan sudah keluar dari kita. Betul gak? Ya, kalau kita mendoakan orang yang kesurupan, yang diganggu roh jahat, tidak selalu harus ditengking-tengking, tidak selalu mesti dicabokkan saudara. Ada kalanya diajak doa. Ada seorang ibu diganggu oleh roh jahat. Sebelumnya dia didoakan oleh satu kelompok. Saya datang, apa yang saya lakukan? Kamu ikuti saya berdoa. Kamu ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, dan sebagainya. Ya, begitu amin, langsung celik mata rohaninya. Luar biasa. Nah itu yang terjadi. Ada kuasa di dalam namanya. Makanya setiap kali kita berdoa harus berdoa di dalam nama Tuhan. Itu punya kuasa. Punya kuasa. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan
kita bersama-sama. Hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduanku. Angkat postimu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami boleh belajar akan firman Tuhan. Bagaimana kami bisa bertumbuh kalau kami boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan tetap berada di dalam Kristus. Yang kedua, kalau kami harus berakar dalam Kristus, harus dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman. Dan yang terakhir, melimpah dengan syukur. Mungkin kami datang dengan berbagai masalah, berbagai persoalan, sakit penyakit, bila Tuhan akan jamah kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang datang dengan masalah-masalah dalam keluarga, bila Tuhan akan berikan jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami, bahkan perjamuan kudus boleh menjadi berkat buat kami. Terima kasih Pak. Dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan, mengambil roti dan sudah mengucap syukur atasnya, yang memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Bukankah roti atau hostia yang kita baca adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kacau kepada Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kau minumnya, menjadi peringatan aku. Bukankah cawan mengucapkan syukur, yang atasnya kita bersama dalam persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita menyanyikan satu ujian, aku memuji kebesaran. Memujikan besaran-Mu, kebesaran-Mu. Gideon akan berdoa. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu.
memuji, kami mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu di atas segalanya ya Tuhan. Engkau yang berkuasa, berdaulat atas kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik. Kami masih diberikan kesempatan untuk memperingati kebesaran-Mu melalui tubuh dan darah-Mu Yesus. Yang Kau telah tebus dosa kami oleh tubuh dan darah-Mu Yesus. Setiap jemaat-Mu Tuhan, kami yakin percaya dengan iman kami yang datang dengan sakit apapun Tuhan, sudah Engkau sembuhkan oleh kuasa-Mu, oleh bilur-bilur-Mu Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat-Mu yang datang dengan letih lesu, berbeban berat, mereka akan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan pengharapan, kekuatan yang baru, semangat yang baru, dan masa depan yang sangat baik di tahun 2024 ini Tuhan. Yang datang dengan keterikatan Tuhan oleh kuasa darah Yesus sudah Tuhan lepaskan. Tuhan angkat belenggu itu karena Tuhan sudah memikul kuasa kami, beban kami Tuhan sudah pikul Tuhan. Yang datang Tuhan dengan permasalahan setiap kami Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan hikmat, akal budi, marifat yang daripada Tuhan untuk menyelesaikan setiap segala tantangan dalam hidup ini. Sebab melalui tantangan, melalui persoalan, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupan kami. Dan nama Tuhan ditinggikan dan kami tetap mengandalkan Tuhan. Engkaulah pegangan hidup kami di setiap jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Kami naikkan syukur, kami naikkan pujian, ucapan syukur tak henti-hentinya buat kebaikan Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Amen. Yang berbeban berat Tuhan sudah angkat. Amen. Tuhan berikan kelegaan, pengharapan. Yang memiliki permasalahan Tuhan berikan jalan keluar untuk menyelesaikannya dengan pegangan Tuhan, dengan tuntunan Tuhan dan dengan kehendak Tuhan. Kami naikkan syukur tak henti-hentinya Tuhan buat setiap jemaat di tempat ini. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak youth, TWF, bahkan yang sedang berkuliah, yang sudah berkeluarga, kami doakan Tuhan untuk mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amen. Bukan saja hanya bertumbuh secara fisik Tuhan, tapi secara spiritual, secara rohani mereka terus mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan di setiap pribadi di dalam jemaat tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala beserta seluruh keluarga. Kami juga berdoa untuk seluruh diakan, pengurus mulai dari TWF, mulai dari TKTF, kaum ibu, kaum bapak, seluruh jemaat kami berdoa Tuhan, kami topang semua mereka semua Tuhan untuk dalam pelayanan semakin hari terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sebagai tema dalam bulan ini Tuhan, kami akan bertumbuh bersama. Kami tidak mau bertumbuh hanya sendiri Tuhan, tapi kami ingin mengajak segala jemaat yang lainnya untuk tumbuh-tumbuh bersama Tuhan. Melayani Tuhan lebih lagi, mengasihi Tuhan lebih lagi, mencintai Tuhan lebih lagi, dan takut akan Tuhan lebih lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah Kau tabur. Dan kami akan bertumbuh dan menjadi berkat dan berdampak buat setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Selepas pemilihan umum Tuhan, kami terus doakan sepakat Tuhan. Biar Tuhan berikan keamanan. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatu yang ingin menghambat, ingin menghancurkan suatu hasil yang baik Tuhan. Sebab pemenang presiden sudah Kau tetapkan. Dan kami yakin percaya Tuhan, pemimpin kami sudah Kau tetapkan untuk memimpin bangsa negara kami Tuhan. Haleluya. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus untuk segala organisasi apapun, aspek apapun Tuhan, baik dalam internal maupun dalam eksternal luar negeri Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan halau, Tuhan hindarkan untuk segala sesuatu yang tidak menyukai untuk kami ada kesatuan, ada kerukunan. Karena berkat Tuhan akan tercurah untuk bangsa dan negara ini pada saat ada kesatuan dan kerukunan di negeri ini Tuhan. Dan khusus kami berdoa untuk kota Sukabumi. Tuhan terus tolong untuk segala setiap aspek dalam aspek ada di kota Sukabumi Tuhan. Baik dalam pemerintahannya, baik dalam perekonomiannya, segala sesuatunya Tuhan tolong. Tuhan taburkan benih-benih yang baik Tuhan, dan kami akan menuai benih itu dengan baik Tuhan. Dan berkat Tuhan tercurah pada kota Sukabumi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Setiap jemaat Tuhan merasakan kasih setia Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Sebentar kami akan memberikan yang terbaik karena Engkau sudah memberikan yang terbaik pada kami Tuhan. Biarlah pemberian yang terbaik ini juga Tuhan untuk kami bisa bantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap yang percaya katakan amin. Amin. Oke, silakan duduk, kita akan berikan persembahan 2 kali ya. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Ya, kita akan memberikan korban persembahan. Ya, abdi moal mundur ya. Kita mengikuti Yesus, kita nggak akan mundur sedikit pun. Yes. Abdi moal mundur, abdi moal ngejar, najan salengka, tetap ngiring Gusti, tetap ngiring Gusti, tetap muji Gusti, salalamina. Urang ulah mundur, urang ulah ngejar, najan salengka, tetap ngiring Gusti, tetap muji Gusti, salalamina. Kita semua bangkit berdiri. Yang mau jaipongan juga boleh ya. Haleluya. Abdi moal mundur. Abdi moal mundur. Abdi moal ngejar. Najan salengka. Tetap ngiring Gusti. Tetap muji Gusti. Salalamina. Urang ulah mundur. Urang ulah mundur. Urang ulah ngejar. Najan salengka. Tetap ngiring Gusti. Tetap muji Gusti. Salalamina. Karawang. Karamba. Anu ditawarga. Abdi setia bakti. Kamatera. Karamba. Anu ditawarga. Abdi puji syukur ka Allah. Karamba. Anu ditawarga. Abdi setia bakti. Kamatera. Karamba. Anu ditawarga. Abdi satya. Mana dong? Iya. Kita kan ini ada di negeri Sunda kan, jadi harus tahu bahasa Sunda. Mundur, abdi moal ngejar, najan salengka. Tetap ngiring Gusti, tetap ngiring Gusti, tetap puji Gusti. Salalamina. Urang ulah mundur, urang ulah mundur, urang ulah ngejar, najan salengka. Tetap ngiring Gusti, tetap ngiring Gusti, tetap muji Gusti. Salalamina. Nungkarama anu ditawarga, abdi sejak bakti jaman tengah. Nungkarama anu ditawarga, abdi puji syukur ka Allah. Nungkarama anu ditawarga, abdi sejak bakti jaman tengah. Nungkarama anu ditawarga,
sawarga kunaon abdi satya. Haleluya. Kita tetap setia mengiring Tuhan Yesus, amin. Apapun yang terjadi. Silakan duduk. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara daripada kami, dari awal pertengahan sampai berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan semua memberikan persembahan ujianmu, dan Tuhan Yesus sediakan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati sesuatu kami sudah melayani, sebagai worship leader, singer, pemain musik, multimedia, pelayan-pelayan berjam kudus, asyur, bahkan kami semua yang hadir, kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami boleh tetap rajin dan setia mengiring pada Tuhan, supaya kami boleh terus bertumbuh, berakar, dibangun di dalam Kristus dan melimpah dengan syukur, dan kami boleh tetap kuat apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kegiatan sepekan kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tadakan tangan-Mu, terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan meningkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat dia datang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua dikatakan, amin.